Halo, perkenalkan nama saya Lenia Priani, data kuliah Bahasa Indonesia dari jurusan S1 Manajemen 1B Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahan resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara itu pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi. Talang Tau Berangka tahun 684 Masehi. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi. Dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Paranaragi berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna ini tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 1942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaannya maupun penyerapan dari berbagai daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diglostik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya, penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari dan atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia bagi kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata memiliki makna dan berhubungan abstrak dengan suatu konsep atau objek yang diwakilinya. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu.
Karena itulah kenapa bahasa disebut sebagai alat komunikasi. Kedua, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena penggunanya sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap warga satu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. 3. Sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku. Selanjutnya, manfaat bahasa. Manfaat bahasa Indonesia bagi warga Indonesia. 1. Bahasa resmi suatu negara. Suatu negara biasanya memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam. Agar negara tersebut memiliki identitas budaya, perlu adanya suatu bahasa yang mewakili berbagai budaya yang ada di negara tersebut. Bahasa ini biasanya disebut sebagai bahasa resmi, yaitu bahasa masing-masing di daerahnya. 2. Pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam penyampaian materi di dunia, pendidikan harus menggunakan bahasa resmi agar dimengerti oleh warga negaranya. Yang hal ini juga penting ketika terjadi miskonsepsi dalam dunia pendidikan. 3. Sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan kebudayaan sastra tentunya sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Berbagai kebudayaan muncul dari bahasa yang digunakan, misalnya puisi, sajak, karangan, pantun, dan sebagainya. Selain itu, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pun memerlukan bahasa. Bahasa yang digunakan untuk menulis jurnal, hasil penelitian, untuk menamai berbagai objek baru, hasil inovasi penelitian, untuk sarana bertukar pikiran antar peneliti, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.